Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali bersama saya Dede Ramadan, dan seperti yang kita tahu bahwa kenaikan gaji hakim sudah mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 2024 per tanggal 12 Juni 2020 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Lalu seperti apa nantinya yang diharapkan oleh Komisi 3 terkait kinerja dari hakim setelah kenaikan gaji hakim ini? Sudah bersama kami Bapak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kenaikan gaji hakim ini kan juga tentunya kan dilihat oleh masyarakat. Sebetulnya kalau dilihat Pak, urgensi Pak dari kenaikan gaji hakim ini seperti apa Pak? Ya tentunya kan kita mendukung kenaikan gajinya ini. Kita harapkan hakim ini kan mendapatkan imbalan yang cukup dengan harapan tidak ada lagi terjadi mafia hukum di peradilan itu. Kan kita tahu berapa waktu yang lalu terjadi. Ini kan mudah-mudahan kesejahteraannya meningkat. Itu semua praktek-praktek korupsi di peradilan itu nanti sudah tidak ada lagi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan bisa berjalan kalau sesuai harapan kita nanti. Kalau kita melihat juga Pak, kan ternyata dari Asosiasi Kehakiman di Indonesia ini juga melihat bahwa adanya ketidakmerataan Pak gaji hakim di pusat dan juga di daerah. Apakah nanti Komisi 3 juga akan memperjuangkan untuk bisa memberikan hasil yang lebih merata Pak untuk hakim-hakim di Indonesia Pak? Iya, yang selama ini kan kita perjuangkan. Kita perjuangkan, kita kadang-kadang ke daerah melihat kondisi fasilitas segala macam hakim di daerah itu kan kadang-kadang sangat memprihatinkan. Seperti yang di Kalimantan Timur itu kan saya perjuangkan habis-habisan untuk pembangunan gedung. Dan sekarang sudah terrealisasi, gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur itu sudah bisa diperbaiki, direnovasi. Jadi memang banyak hal-hal yang untuk hakim ini diperlukan untuk penambahan. Ya pertama ini kan dulu penambahan gaji hakim supaya mereka bisa menikmati cukup untuk kehidupan mereka dan keluarganya, sehingga dia tidak memikirkan lagi untuk tambahan-tambahan lain. Ini kan juga tentunya kan untuk pencegahan koruptif ke depannya Pak. Lalu seandainya Pak nanti ke depannya masih ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga Komisi 3 Pak? Ya, jadi kan sebetulnya di dalam suatu peningkatan kesejahteraan harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, ya, dengan otomatis memberikan sanksi yang cukup tegas terhadap hakim-hakim yang melanggar nanti itu. Terakhir Pak, untuk harapan Bapak sebagai seorang legislator anggota Komisi 3 DPR RI ini, harapan untuk kinerja hakim ke depan setelah adanya pengumuman kenaikan gaji ini seperti apa Pak? Ya harus lebih giat lagi, meningkat profesionalnya untuk memutuskan perkara-perkara yang ada yang ditangani sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Safarudin atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Dan pemirsa, tadi itulah pembahasan kami terkait bagaimana kenaikan gaji hakim di Indonesia yang diharapkan tentunya nanti dapat memperbaiki kinerja dari para hakim dan juga memberikan integritas yang lebih daripada hakim untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia ke depannya. Dan itu dari saya pemirsa, kembali ke rekan kami di studio.